Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami balik lagi ada Lia Suntoso dari New York. Apa kabar, Lia? Dirgahayu Indonesia ke-75 17 Agustus 2020 Merdeka. Merdeka. Oke. Alright. Hari ini kita akan bicara tentang fiancé, ya. Visa fiancé. Gimana? Coba terangkan apa itu visa fiancé. Fiancé visa itu seperti ya ini ya, definisinya fiancé itu apa ya? Tunangan ya. Dalam arti tunangan itu orang tuh bertunangan itu tujuannya apa? Tujuannya itu kan untuk menikah, betul. Nah, jadi fiancé visa ini diperuntukkan misalkan ya, banyak nih kejadian karena sekarang kan dunia kan sudah online ya. Kalau let's say fact pattern yang cukup common adalah ada orang dari Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, ketemu dengan orang juga di Amerika, kebetulan orangnya American, dan ingin menikah gitu ya. Kalau misalkan pernikahan itu nggak terjadi di Indonesia atau di Amerika Serikat, di mana cukup banyak kejadian di mana ternyata si pasangannya atau calonnya ini belum pernah ke Amerika gitu ya. Jadi itu ada opsi untuk asalkan mereka sudah pernah bertemu secara fisik satu kali in the past 2 years sebelum filing dari petisi itu, maka mereka bisa file untuk K1 visa. Nah, jadi tentu saja pembicaraan kali ini tidak ada hubungannya kalau misalkan let's say ternyata perkawinan itu sudah terjadi. Kalau perkawinan itu sudah terjadi itu lain lagi ceritanya. Nah, jadi intinya kalau misalkan petitioner dan beneficiary itu sudah pernah berjumpa secara fisik at least 1 kali dalam 2 tahun terakhir dan bentuk-bentuk yang harus dikasih itu cukup bentuk-bentuk buktinya itu cukup stringent ya, misalkan tiket, cap paspor, foto-foto, pernah bertemu sekian-sekian, reservation travel, hotel segala macam, itu semuanya harus disubmit. Nah, kecuali kalau misalkan let's say ada ternyata traditional arrangement yang gimana ada traditional arrangement yang bisa juga dijelaskan kenapa it take into account let's say si 2 tahun ini ketawa pertemuannya harus begini gitu loh. Nah, lalu setelah itu ceritanya nih apa nih? Ceritanya let's say si petitioner-nya nih udah file petition, setelah itu setelah file petition di-approve, lalu setelah itu dari visa center, lalu approval itu dikirim ke Jakarta, lalu setelah itu ya kita orang Indonesia jadi kan konsulatnya di Jakarta, Surabaya. Lalu setelah itu orangnya mengajukan visa seperti visa biasa, jadi itu mempergunakan DS-160. Lalu setelah itu ya sudah ya apply visa, datang kemari. Nah, kuncinya setelah itu nyampe ke Amerika, masuk dengan K1. Ingat ya, K1 itu one entry ya, 1 entry-nya. Nah, satu entry maksudnya one person or one time only? No, one time entry. Jadi setelah itu nyampe di sini aturannya adalah you harus menikah dalam tempo 90 hari. Setelah itu you can file basically an adjustment of status atau a green card based on that K1 petition. Dikasih waktu 90 hari kan? Iya, lalu setelah itu orangnya bisa menikah dengan si petitioner. Setelah menikah dengan si petitioner, ya sudah, lalu file adjustment of status dan dapat green card, deh udah. Selesai. Biasanya berapa lama dapat green card? Alah, kalau sekarang sih that's like $1 million question that everybody wants to know, gitu kan. COVID kelarnya kapan? We just actually receive a notification from the court today, karena saya di New York ya. Jadi ada standing order yang kemungkinan di mana semua hearing itu akan dibuat teleponik. I'm like, seriously? I mean, saya nggak tahu how is that gonna take into play ya, in the next foreseeable future gitu. Dan juga yang menarik itu tadi siang salah satu klien saya itu ada interview dan itu memang protokolnya lihatnya juga merinding juga gitu loh. Ini pikir-pikirnya kan kalau di New York ya sekarang kan state of New York kan sekarang kan jadi yang sudah plateau loh. Yang sudah plateau
Kalau dulu plat New York tuh diperiksa-periksa, kalau sekarang itu kan malah New York itu bukan memban lah ya, maksudnya orang dari 30 sekian state kalau mau masuk ke sini harus karantina. Sekarang New York kan tulisannya kalau di jalan tol tuh COVID is still a risk, kan begitu. Nah, tapi tetap saja, aduh, merinding juga kan harus pergi ke gedung imigrasi, harus lihat begini, harus lihat begitu. Ya kira-kira seperti demikian. Jadi sekarang, apakah nanti akan ada prosedur yang berubah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu karena itu juga unexpected bagi semua. Tapi sebelum COVID, it's about 4 months. Sebelum COVID, it's about 4 months. Nah, biasanya kalau minta dari US Consul General di Indonesia atau US Embassy, itu biasanya prosesnya berapa lama itu? Nah, jadi itu proses. Nah, ini menarik ya. Jadi itu setelah dari NVC, jadi kan approval itu dikirim ke NVC. Lalu setelah itu sorry, di NVC, NPC apa artinya? Sorry, NPC. National Visa Center. Oke. Itu masih di Amerika ya. Dari Service Center pergi ke National Visa Center, lalu setelah itu dikabel ke Jakarta. Nah, oke, ini sebelum saya lupa, ini penting. K1 itu ada validity-nya. Oke. Nah, sekarang ini yang hypo yang menarik nih ya. Kalau misalkan, let's say, lagi ada K1, lalu setelah itu udah mau expire, konsulat tutup, mau ngapain? Harus tetap minta extension. Dan semua itu, you have to document it. That's it. Gitu aja. Karena kalau enggak, begitu sampai di Jakarta, lalu expired, ya asin deh. Masa kita harus file K1 lagi, ulang lagi, kan nggak benar juga gitu loh. Jadi jangan lupa ya kalau misalkan ada yang udah mau habis petisinya, karena ya tetap ya ini di beberapa minggu yang lalu saya pernah mengatakan kan, the law actually is still rigid ya, dalam arti mereka itu tidak sempat merubah atau membuat hukumnya itu agak relax sedikit menghadapi COVID ini. Jadi misalkan ya, kalau misalkan ada orang yang nggak bisa file extension karena COVID gitu ya, tetap harus status, iya tetap harus status. Nggak, there is no exception for that gitu. Karena the law is still negara mana yang siap menghadapi COVID gitu loh. Nggak ada special provision atau special extension atau special ini, special itu. In the law, it does not exist until now. Okay. So my other question is, ya si bride or groom pindah ke Amerika, kawin, dan dalam kawin itu belum dapat green card ya, green cardnya masih ditunggu. Tapi ada masalah mungkin kurang betah atau kurang mungkin nggak suka ya antara spouses ya. Itu bagaimana itu? Apakah green card bisa hilang karena mungkin bercerai? Jadi gini, ini menarik ya. Ini menarik karena biasanya sih sebenarnya. Biasanya masalah yang terjadi di K1 adalah begitu Anda mendarat ke Amerika, ternyata, waduh, kayaknya setelah ini benar-benar hidup bersama orangnya, kayaknya orangnya nih nggak setampan atau secantik atau sebaik yang kita bayangkan sebelumnya ya. Pertama ngakunya you have a chateau in France, nggak taunya punyanya apartemen di mana deh gitu intinya ya, pokoknya ya bisa aja kan begitu kan. Nah, but what I wanted to say is that kalau misalkan sampai Anda tidak nikah, itu memang masalah karena the law says that basically you can only adjust following that gitu loh. Jadi kalau misalkan Anda nggak menikah ya harap maklum, adjustment Anda ya nggak akan bisa kecuali Anda melewati rute yang si K1 tadi, itu nomor 1. Nah, lalu yang kedua, masalah yang terjadi adalah tentunya Anda immediately goes out of status gitu ya, ketika si 90 hari, the period of time that they give you to enter itu itu expired gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang terjadi, let's say, oh ya udah setelah berantem gitu kan, setelah berantem 2-3 bulan, ya udah deh kalau gitu akhirnya kita menikah juga. Let's say menikahnya 6 bulan gitu ya. Tapi karena itu si suaminya atau istrinya itu US citizen,
maka unlawful time-nya itu dimaafkan. Itu seperti itu. Jadi di-convert ke regular marriage petition. Itu masih mungkin. Yang penting jangan orangnya orang yang berbeda aja. Kalau misalkan 4 bulan ternyata si beneficiary ini jatuh cinta sama orang lain, which actually it happens from time to time ya. Saya juga pernah ada seorang laki-laki, ini kebetulan laki-laki ini ternyata si istrinya itu ternyata sangat berbeda dari yang seperti bagaimana gitu ya. Ya akhirnya they split in like literally the first week gitu. Nah, but at any rate, kalau misalkan terjadi seperti itu ya, my advice would be go find an immigration lawyer like ASAP and figure it out gitu loh, karena it's gonna be a problem. Okay, interesting. Tantangannya apa sekarang kalau dalam fiancé visa beside the COVID ya, COVID-19? Beside COVID-19, tantangannya itu adalah begini. Jadi kadang-kadang orang itu, coba deh saya tanya ya, John kapan terakhir ke Indonesia? Waduh, tahun yang lalu. Oke, fiancé visa kan 2 tahun pernah bertemu ya. Coba John masih simpen nggak boarding pass yang dari tahun lalu? Tidak. Ya udah, oke. Sedangkan dari Amerika kalau kita keluar dari Amerika itu paspor dicap nggak? Tidak. Oke, kalau gitu gimana cara Anda buktikan Anda travel lalu misalkan let's say nih petitioner-nya si John nih, kan ya? Ya nanti si tante nanti marahin gue, tapi let's find someone else as an example, oke. Si Bapak A misalkan gitu, Pak A ceritanya mau traveling, ceritanya ketemu dengan Ibu B misalkan begitu. Nah, yang membuktikan traveling itu gimana gitu loh. Caranya cuma ada satu, let's say masuknya ke Indonesia ya, kita nggak ngitung COVID. Berarti you ada cap masuk ke Indonesia toh, cap yang segitiga dari Soekarno-Hatta, benar toh? Nah, lalu sekarang pertanyaannya, gimana Anda bisa buktikan? Oke, let's say you masuk Soekarno-Hatta, oke, nggak ada boarding pass nih, nggak ada tiket, yang maksudnya cuma tiket sama cap masuk. Nah, sampai di Indonesia, lalu setelah itu gimana cara membuktikan kalau Anda benar-benar ketemu si tante itu dengan foto dong, ya kan? Dengan foto, dengan ini. Nah, makanya saran saya kalau misalkan ini, tapi kadang-kadang memang ya orang itu kan mencari lawyer itu sesudah kejadian gitu loh. Betul. Sesudah kejadian dalam arti ketika pada saat mereka traveling, mereka kan nggak kebayang kalau misalkan ada ternyata yang namanya fiancé visa kan begitu. Nah, jadi ya untungnya orang sekarang itu kan ya semua orang kan foto-foto pakai HP kan begitu. Nah, jadi ya foto-foto itulah yang sebetulnya menyelamatkan. Dan kalau misalkan let's say si Bapak A ini ketika ketemu dengan si Tante B ini atau si Ibu B ini di Jakarta atau di Medan kemana, let's say they take a trip together to somewhere gitu ya, let's say there is reservation for that in both names or this or that. I mean, it's a little bit of a hassle gitu, karena kalau foto itu foto kan bisa diambil kapan aja kan begitu, bener nggak? Betul. Gitu. Jadi ya, nah saran saya adalah ya document. Okay. So pesan terakhir selain dokumen apa lagi? Make sure when you do a purchase, use your credit card because it shows where you gesek from. That's the best advice I could give. Besides pictures, yeah. Besides picture, gesek deh tuh kartu kredit. That's the best tip I could ever give anybody that's planning to do fiancé visa. Okay. Cukup. Thank you very much, Lia, untuk memberi informasi tentang fiancé visa. Dan untuk Permisa Kabari, jangan lupa klik subscribe untuk Kabari YouTube dan juga like. Dan one more thing, daftar di kabarigratis.com untuk mendapat majalah gratis dari Kabari. Terima kasih, sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Jangan lupa ya, sampai minggu depan.